Warta Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Pindel Bentas, Minggu 13 Juli 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore. Salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Kami menyampaikan selamat bersuka cita dan bersyukur atas bertambah setahun usia kelahiran, usia pernikahan dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian di saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya CH Filinditi dengan menggunakan tata kebaktian minggu kedua. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Ayub 28 ayat 20 sampai dengan 28. 3. Penerimaan persepuluhan jemaat dalam kebaktian Minggu 6 Juli 2025 sebesar Rp2.707.000. Majelis jemaat telah menerima sumbangan sukacita untuk menopang pelayanan. Sumbangan dari Wadah Pelayanan Pemuda Sektor Kenanga uang sebesar Rp1 juta. Atas pemberian dan sumbangan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih teriring doa. Tuhan Yesus memberkati. Mohon dukungan dan doa jemaat untuk turut mensukseskan program seksi pemberitaan Injil dan pelayanan kasih PIPK, ruling pelayanan kesehatan, yakni kegiatan strategis optimalisasi peran tim fasilitator PIKR dan HIV/AIDS tingkat klasis GPM Pulau Ambon yang akan berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juli 2025 bertempat di Gedung Gereja Peniel. 6. Kami informasikan bahwa kebaktian gabungan pemuda jemaat akan dilaksanakan pada hari Kamis 17 Juli 2025 pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam bertempat di Gedung Gereja Kasih Karunia. Mohon kehadiran saudara-saudari pemuda jemaat dalam kebaktian dimaksud. Dengan demikian, kebaktian wadah pelayanan pemuda di sektor-sektor ditiadakan. 7. Majelis jemaat memberitahukan kepada jemaat bahwa pembagian sampul natsar kepada setiap keluarga untuk persiapan peletakan batu alas dan tiang bermula pembangunan pastori jemaat akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025. Kemudian setelah setiap kepala keluarga akan hadir dan membawa natsar tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 pukul 20.00 WIB atau jam 8 malam bertempat di Gedung Gereja Peniel untuk ada dalam pergumulan bersama. Kiranya setiap keluarga dapat menerima dengan sukacita dan mendoakan serta turut mendukung pelayanan kita bersama. Atas perhatian dan dukungan jemaat mendahulunya, kami ucapkan terima kasih teriring doa. Tuhan Yesus memberkati. 8. Pemberitahuan yang ketiga kali rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 16 Juli 2025 kepada calon suami istri Saudara Adrian Tasijawa, anggota jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Pindel Bentas, klasis Pulau Ambon, dan Saudari Angel Sweetly Pransina Latuyamolo, anggota jemaat GPM klasis Kairatu. Kepada kedua calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 9. Nyanyian persiapan nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan 7. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih.
Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hai makhluk Allah, Hu besar. Hai makhluknya sekalian, Hai makhluknya sekalian, berhimpun dan bernyanyian, Haleluya, Haleluya, dan puji Allah yang kudus sekarang dan selalu terus. Puji Allah sedekahlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, mari kita mulai kebaktian di saat ini. Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Kami puji Engkau, Tuhan yang
umat yang mengikut Yesus. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami, Tuhan. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu. Berilah pertolongan-Mu melawan si Satru. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Di sabda-Mu kerjakan, ya Yesus penebus. Sekalian gerakkan kehidupan kudus. Umat yang setia di jalan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Vokal grup Pelfri Sektor Teratai disilahkan untuk memuji Tuhan.
kasih Tuhan, atas cintamu yang tak bersyarat bagiku. Sebab tanpa Engkau aku tak berarti. Tidak dapat lagi ku berkata tentang kebaikan-Mu Tuhan. Tidak terhitung yang Kau beri, Bapa, sungguh ku berterima kasih. Tidak terhitung yang Kau beri, Bapa, sungguh ku berterima kasih. Bawalah semua persoalanmu kepada Tuhan dalam doamu. Tetaplah bersyukur sebab hanya Tuhan yang sanggup mengubah semua beban hidupmu dan persoalanmu. Terima kasih Tuhan, atas cintamu yang tak bersyarat bagiku. Oleh darah-Mu aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tuhan, tetaplah
sebab tanpa Engkau aku tak berarti, sebab tanpa Engkau aku tak berarti. Tuhan Yesus memberkati puji-pujian dari Bapak-Bapak Pelbri Sektor Teratai. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Ayub 28, ayatnya yang ke-20 sampai 28. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Datanglah Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Kita akan membaca Alkitab secara bersama-sama. Beta akan membaca perikopnya dan kita akan membaca dari ayatnya yang ke-20 sampai 28 secara bersama-sama. Ayub 28 ayatnya yang ke-20 sampai 28 dengan perikop manusia tidak dapat menemukan hikmat. Ayatnya yang ke-20, hikmat itu dari manakah datangnya, atau akal budi di manakah tempatnya? Ia berlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desak-desunya yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana, Ia juga mengenal tempat kediamannya, karena Ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika Ia menempatkan kekuatan angin, Ia mengatur banyaknya air. Ketika Ia membuat ketetapan bagi hujan, ketika melihat hikmat lalu memberitakannya, menetapkannya bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia Ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauh kejahatan itulah akal budi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Sebagai orang yang percaya, beta selalu mengajak Bapak Ibu semua serta anak-anak untuk ketong tetap ada dan bersyukur bahwa di dalam ketong punya hidup setiap saat. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu serta anak-anak, apapun tantangan yang Bapak Ibu serta anak-anak alami, mari ketong tetap ada dan berserah kepada Tuhan. Ketong harus meyakini bahwa kasih Tuhan itu selalu ada. Tuhan itu selalu mendengarkan apa yang menjadi setiap pinta doa, harapan dari Bapak Ibu serta anak-anak untuk tetap bagaimana berjuang di dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Hal ini pun juga yang dialami oleh Ayub.
Kalau membaca tokoh Ayub ini, pasti Bapak Ibu dan Beta kotong semua serta anak-anak sudah mengerti dan memahami bagaimana penderitaan yang dialami oleh Ayub. Bagaimana Ayub dia bergumul untuk meminta Tuhan selalu ada bersama-sama dengannya. Dia selalu bergumul untuk bagaimana Tuhan mau tolong dia. Dan janji Tuhan itu tepat. Sehingga di tengah-tengah keterpurukan hidupnya, Ayub dia selalu bermazmur. Dia selalu memuji Tuhan dan dia tidak melupakan Tuhan. Bacaan firman Tuhan kita di saat ini, Ayub 28 ayat 20 sampai 28 ini adalah merupakan sepenggal syair dari Ayub ketika dia ada di dalam keterpurukan hidup. Kalau Bapak Ibu serta anak-anak membaca secara utuh dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-28 ini akan tergambar dengan jelas bagaimana Ayub dia mengagungkan Tuhan. Bagaimana Ayub dia selalu memuji Tuhan. Dia merasa bahwa Tuhan itu hebat. Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupannya. Sehingga apapun yang dia alami, dia selalu datang dan memuji Tuhan. Dia selalu datang dan bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah keterpurukan hidup. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan serta anak-anak yang dikasihi, Ayub sejengkal pun dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ayub 28 ayat 20 sampai dengan 28 ini merupakan sebuah pengakuan. Pengakuan bahwa Allah itu adalah sumber hikmat yang sejati. Bayangkan Bapak Ibu, dia sudah mengalami kondisi-kondisi yang terpuruk tetapi dia masih bilang bahwa hikmat yang sejati itu hanya ada pada Allah, bukan kepada manusia. Itu berarti Allah adalah sumber hikmat. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu dan Beta, bahkan Ayub juga di dalam bacaan firman Tuhan, dia mengatakan sebuah pernyataan kritis. Atau dia berkata begini Bapak Ibu, hikmat itu akan berasal dari mana? Ya, ayat 28, ayat yang ke-20 dikatakan bahwa hikmat itu datang dari mana? Akal budi itu ada dari siapa? Dan dari mana akal budi itu datang? Jawabannya itu ada pada ayat 28 dari bacaan kita di saat ini. Ternyata Bapak Ibu, hikmat itu berasal dari Tuhan. Akal budi itu berasal dari Tuhan. Dan oleh sebab itu mari Bapak Ibu dalam ketong punya kehidupan setiap saat, mari ketong selalu meminta hikmat. Sama dengan Ayub. Walaupun dia terpuruk, tetapi dia selalu meminta hikmat Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Hikmat itu Bapak Ibu yang bisa ketong beli dengan emas. Hikmat itu ketong yang bisa beli dengan permata atau mutiara. Hikmat itu ketong yang bisa beli dengan ketong punya hasil alam atau ketong punya uang yang banyak. Hikmat itu ketong tidak bisa beli itu apa yang ketong minta dari Tuhan. Yang ketong minta dari Tuhan adalah bagaimana ketong selalu diberikan hikmat. Jadi mari Bapak Ibu, jangan ketong mengandalkan ketong punya kekuatan. Jangan ketong mengandalkan ketong punya kemampuan. Jangan ketong mengandalkan ketong punya kepintaran. Kunci rahasia Bapak Ibu dan Beta mau berhasil. Kunci Bapak Ibu dan Beta mau dijawab Tuhan. Ketika ketong ada dalam pergumulan, mari ketong selalu meminta hikmat dan akal budi dari Tuhan. Sebab ketika ketong meminta dari Tuhan, maka Bapak Ibu dan Beta ketong yang bisa serong ke kiri atau serong ke kanan.
Kotong seng bisa melakukan segala sesuatu berdasarkan kotong punya kekuatan atau kemampuan. Tetapi kotong melakukan segala sesuatu itu berdasarkan apa yang Tuhan inginkan. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, kotong pun tema dalam minggu ini adalah takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan pengetahuan ini bukan saja kotong punya kemampuan intelektual atau kotong berpikir segala sesuatu dengan logika. Atau yang dibilang dengan pengetahuan ini kotong berupaya mencari segala sesuatu itu dengan kekuatan kotong sendiri. Bukan. Tetapi yang dimaksud dengan pengetahuan di dalam Ayub 28 ayat 20 sampai dengan 28 ini adalah bagaimana pengetahuan yang Bapak, Ibu, dan Beta serta anak-anak miliki ini berakar kepada Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita menyadari bahwa pengetahuan itu berakar di dalam Tuhan dan berasal daripada Tuhan, mari Bapak Ibu ketong serahkan ketong pun hidup ini kepada Tuhan. Jangan ketong anggap bahwa ketong ini paling pintar dan ketong ini paling hebat. Bahkan ketika ketong ada di dalam pergumulan yang memang berat, ketong saya mengandalkan Tuhan. Ketong cari sana, ketong cari sini, ketong melakukan segala sesuatu menurut ketong punya kekuatan. Bapak Ibu, ketong punya rencana itu bukan rencana Tuhan. Jadi mari ketong ikut apa yang Tuhan punya rencana. Karena ketika Tuhan punya rencana itu bukan rencana kecelakaan. Tetapi rencana Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan yang membawa Bapak, Ibu, dan Beta untuk bagaimana ketong bisa hidup dengan damai dan sukacita. Dan oleh sebab itu mari ketong tetap kuat di dalam Tuhan. Sama dengan Ayub, dia tegar, dia kuat. Dan dia selalu meminta Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Dia selalu mengandalkan Tuhan di setiap pergumulan hidupnya, penderitaan hidupnya. Karena dia tahu bahwa hikmat, dia tahu bahwa pengetahuan itu merupakan karunia. Anugerah yang terindah yang Tuhan berikan kepada Ayub dan juga kepada Bapak, Ibu, dan Beta. Dan oleh sebab itu mari ketong tetap berjalan mengandalkan Tuhan. Jangan ketong mengandalkan ketong punya kekuatan sebagai manusia. Karena kekuatan manusia itu Bapak, Ibu, terbatas. Kekuatan manusia itu tidak bisa melampaui kekuatan dari Tuhan. Dan oleh sebab itu mari ketong tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ketong tetap mengandalkan Tuhan. Tema takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Mau mengajak Bapak, Ibu, dan Beta untuk bagaimana ketong merasa bersyukur kepada Tuhan. Ketong menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan. Jangan ketong jadikan Tuhan sebagai tete momo. Tuhan bukan tete momo Bapak, Ibu. Tetapi Tuhan adalah Allah yang punya kuasa. Kata takut di sini bukan ketong orang Amran dan tete momo, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan takut akan Tuhan adalah bagaimana Bapak, Ibu, dan Beta menunjukkan rasa hormat. Rasa menghargai Tuhan yang punya kuasa di bumi dan di sorga. Ketong harus senantiasa mengaku bahwa Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu bisa menunjukkan segala sesuatu. Keajaiban Tuhan itu tidak bisa tertandingi. Mari kita belajar dari tokoh-tokoh yang selalu meminta hikmat dari Tuhan. Salomo. Dalam Amsal 1 ayat 7. Kalau anak-anak sekolah itu don tahu. Beta seng tahu anak-anak katekisasi ini don tahu keseng. Tapi Amsal 1 ayat 7. Salomo dia mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dia mau mengajak
ketong semua untuk bagaimana segala sesuatu itu ketong harus mengandalkan Tuhan. Sepintar apapun Bapak Ibu, kalau ketong sing andalkan Tuhan, maka hidup sia-sia. Ketong belajar juga dari Ayub, dengan kesalehannya, dengan kejujurannya, ia takut akan Tuhan, sehingga dia menjauhkan diri dari kejahatan. Orang yang takut Tuhan, dia yang pernah melakukan yang namanya kejahatan. Tetapi orang yang tidak takut Tuhan, dia melakukan apa saja, yang penting dia puas. Yang penting bisa keluarganya nyaman. Dia melakukan segala sesuatu dengan tipu muslihat. Kalau orang itu yang takut Tuhan. Beta percaya Bapak Ibu, anak-anak semua yang hadir saat ini, ketong adalah orang-orang yang takut Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang ketong dapatkan itu bukan dengan cara harus menipu. Harus melakukan tindakan kejahatan baru ketong memperoleh kekayaan. Bacaan firman Tuhan ini tidak menginginkan hal yang demikian. Ketong harus takut Tuhan. Lalu yang berikut Bapak Ibu, orang yang takut Tuhan adalah orang-orang yang mau melakukan kebaikan. Mari ketong belajar dari Kornelius, seorang perwira Romawi. Dia punya kekuatan, dia punya kedudukan, dia punya harta. Tetapi itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi karena dia takut Tuhan, dia mau melakukan kebaikan, mau melayani setiap orang, menolong setiap orang tanpa ada minta balasan. Tapi terkadang Bapak Ibu ketong ini kalau bantu orang, ketong kasih tangan kiri, tangan kanan tahu. Atau ketika ketong bantu orang, ketong harap orang itu bisa bantu. Jangan Bapak Ibu. Kalau ketong tahu bahwa hikmat itu berasal dari Tuhan, dan hikmat itu Tuhan berikan kepada Bapak Ibu, anak-anak dan beta, maka mari ketong melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab orang yang berhikmat adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan, doa dan harapan Bapak Ibu serta anak-anak. Mari ketong belajar dari Ayub. Penderitaan yang dia alami, pada akhirnya ada jawaban. Ada kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup Ayub. Pemulihan terjadi, berkat Tuhan melimpah bagi Ayub. Tuhan tolong kita semua. Amin. Jemaat kita angkat pujian, ya Tuhanku kiranya Engkaulah. Pembimbingku
jemaat berdiri dan mari bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini kita mengaku iman dengan menggunakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Solo dari Nyong Ongen disilahkan untuk memuji Tuhan.
Jemaat, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyi dari nyanyian rohani nomor 76 ayat pertama dan seterusnya, dan nyanyian rohani nomor 132 ayat pertama dan seterusnya. Bila
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan kami telah terkumpul persembahan syukur dan sepersepuluhan dari umat-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati akan persembahan syukur dan berkatilah akan persembahan syukur mereka ini ya Bapa, agar berguna dipakai demi pekerjaan-Mu tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus dalam dendam pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, korban yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah yang Engkau berikan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami datang di hadapan-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih, memuji dan menyembah-Mu ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang baik, yang senantiasa menjaga melindungi kami, memberikan kepada kami berkat dan kekuatan di dalam hari-hari hidup kami. Kami berdoa bersyukur atas semua yang Tuhan buat dalam hidup kami, segala pergumulan-pergumulan hidup kami, segala yang kami naikkan lewat doa-doa kami. Kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kami, tetapi Tuhan Allah akan senantiasa menjaga, melindungi, menuntun serta menjawab apa yang menjadi pinta doa dan harapan kami di dalam hari-hari hidup kami. Kami bersyukur kepadamu atas berkat makanan, minuman, nafas kehidupan yang Bapa berikan bagi kami. Semua yang kami dapatkan ini adalah karena anugerah-Mu, kasih-Mu, lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini. Kami tetap dituntun Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup kami, untuk tetap ada dan meminta hikmat Tuhan di dalam kehidupan kami. Lengkapilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan keluarga-keluarga kami. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menjaga, melindungi kami, mencurahkan berkat, memenuhi akan lumbung-lumbung keluarga kami Tuhan. Bapa mau menjawab apa yang menjadi pinta doa kami. Kami berdoa menyerahkan anak-anak kami dalam pendidikan mereka, baik itu di jenjang pendidikan PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan jaga mereka semua. Anak-anak kami yang akan masuk sekolah di tahun ajaran yang baru, biarlah Tuhan berikan mereka semangat yang baru, kekuatan yang baru, kecerdasan, bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami minta hikmat Tuhan senantiasa bagi anak-anak kami. Lindungilah mereka supaya mereka tidak bergaul dalam pergaulan yang membuat hidup mereka susah. Tetapi Tuhan jaga, lindungi anak-anak kami, tuntun mereka. Berkati anak-anak kami dalam jenjang bangku kuliah, dengan semangat mereka untuk tetap terus berkuliah. Tuhan kiranya rahmati mereka semua dengan kuasa-Mu. Jaga mereka semua siang dan malam Tuhan. Kami berdoa menyerahkan anak-anak kami yang sementara ini dalam mencari-cari pekerjaan. Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tidak segampang mereka harus mendapatkan pekerjaan, tetapi mereka harus terus berjuang. Mereka masih tetap membutuhkan Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Oleh sebab itu Bapa, dengarkanlah setiap isi hati anak-anak kami dalam mencari pekerjaan, isi hati kami sebagai orang tatua Tuhan. Biarlah kuasa kasih, penyertaan Tuhan senantiasa ada menjawab anak-anak kami dalam mencari-cari pekerjaan Tuhan. Kami berdoa bersyukur bersama dengan salah seorang pemuda yang ada di sektor Kenanga, yang juga Tuhan lewat berkat-Mu, dia memberi untuk pelayanan. Biarlah Tuhan memberkati adik kekasih kami. Begitu juga dengan
wadah pelayanan pemuda sektor Anggrek. Biarlah Tuhan berkati mereka dengan syukur yang mereka berikan untuk-Mu ya Tuhan. Segala yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai pengurus dan juga anggota, Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa menyerahkan kehidupan Bapak Fordat Kosu yang sementara ini ada dalam pemulihan kesehatan. Biarlah Tuhan juga mau memberkati segala usaha, upaya yang dilakukan oleh keluarga. Berikan kekuatan bagi Bapak Fordat Kosu dalam pemulihan kesehatan. Begitu juga dengan Oma Nelwas, Bapak Otweno, Bapak Cak Patiwael, dan juga Bapak Minggus Lela Tobur. Tuhan juga tetap menjaga, melindungi orang tua kami juga yang telah lanjut usia ini. Biarlah kuasa kasih senantiasa ada pada mereka. Tuhan jamah tubuh mereka yang sakit Tuhan, dan Tuhan mau sembuhkan dan Tuhan berikan kekuatan. Begitu juga dengan kehidupan keluarga Bapak Sami dan Ibu Tasya yang beberapa waktu yang lalu Tuhan berkenan memanggil anak kekasih kembali ke sisi Tuhan. Mari Tuhan kiranya Bapa tetap memberikan kekuatan, kemampuan bagi Bapak Sami dan Ibu Tasya Tuhan, supaya mereka tetap dikuatkan dalam kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menggantikan duka mereka dengan sukacita, dan Tuhan akan memberikan apa yang menjadi pinta doa Bapa dan Ibu kekasih kami ini Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan kehidupan Ibu Pendeta Mary Tuhumuri yang juga ada dalam pemulihan kesehatan pasca operasi kaki. Tuhan juga tetap memberikan kekuatan, kemampuan, dan berkatilah hamba-Mu dalam pemulihan kesehatannya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan vokal grup Pelpri sektor Teratai dan adik kekasih kami Ongen yang sudah memuji Tuhan. Biarlah lewat talenta yang Tuhan berikan ini, bapak-bapak dan juga anak kekasih kami Ongen tetap ada dan memuji Tuhan lewat suara-suara mereka ya Tuhan. Pelayanan yang dilakukan di sepanjang minggu ini, mari Tuhan Engkau berkati setiap para pelayan yang ada dan melayani umat-Mu. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati semua pelayanan yang dilakukan di sepanjang minggu ini. Tuhan, kami berdoa menyerahkan jemaat kami ini seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa, tutup bungkusi jemaat kami ini, jauhkan dari sakit penyakit, kuasa-kuasa kegelapan. Bapa, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lindungi umat-Mu ini siang dan malam. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara. Kami berdoa menyerahkan kota Ambon ini Tuhan. Kiranya Bapa juga senantiasa menyertai dan memberkati para pemimpin, bahkan kami masyarakat yang ada ini Tuhan. Biarlah kami semua tetap hidup damai dan penuh dengan kesejahteraan. Terpujilah Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur serta menyerahkan doa kami ini kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, saya persilahkan berdiri. Dengarlah pengutusan dari Tuhan Allah kita. Saudara-saudari, pergilah jalanilah hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Yesuslah pokok buatmu dan kebenaran.
Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaan-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kebaktian selesai. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati ketong semua. Mari Bapak Ibu ketong ada dalam doa syukur.
berdiri. Ya, Ibu Pendeta dan rekan-rekan majelis dan Bapak Ibu Persekutuan, mari katong ada dalam doa syukur, katong berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dan tetap melayakkan kami untuk ada dan berkebaktian di jam ketiga di hari ini.